Halo teman-teman, balik lagi di alufmoto.com. Dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan lancar rezeki ya, amin. Jadi alasan kenapa gue pakai jersey ini karena memang sebelum gue beli si Cameron 6 itu kan sempat gue beli jersey ini. Jadi udah setahun ini gue nggak pakai jersey ini keluar karena memang nggak muat cuy. Si sellernya ngirimnya XL padahal gue pesannya XXL. Jadi ya udah nganggur deh setahun. Cuma karena kemarin gue kan minta surat keterangan sehat ya dari puskesmas. Karena ya terkait dengan COVID-19 ini kan terkait dengan kerjaan juga sih sebenarnya. Jadinya ya udah pas gua cek untuk berat badan gua sekarang, buset turunnya 10 kilo cuy. Ini gara-gara sepedaan ya. Luar biasa emang sepedaan ini. Jadi di video ini gua bakal ngebahas untuk dua hal. Yang pertama, dalam 2 hari Sabtu dan Minggu hari ini itu ada 2 case pembegalan ya di Jakarta, khususnya untuk yang pembegalan ke pesepeda dan ya pokoknya orang-orang yang sepedaan gitu. Meskipun satunya bukan sepeda sih. Yang kedua mungkin tips biar antisipasi nggak kena begal ya istilahnya. Tapi sebelum itu bumper dulu, let's go. Nah, terima kasih bagi kalian yang udah subscribe di alufmoto.com. Kalau misalnya belum, silahkan tekan tombol subscribe di bawah. Nah, untuk yang pertama videonya kayak gini nih. Om siapa? Gali. Om Gali. Kenapa Om? Begal gua mau ditusuk anjing. Mau ditusuk? Iya, handphone gua di sebelah kanan dirangkul. Lu Dia- dirangkul lagi goes? Ya lagi goes gua dipepet motor, dirangkul, dia ngomong, "Lu diem apa gua tusuk lu?" Ini video diperoleh pas kemarin hari Sabtu. Jadi baru kemarin ya. Dan ini ngenes banget sih sebenarnya. Soalnya kalau misalnya lu dipepet sama orang terus diancam kayak gitu kan udah nggak bisa berkutik apa-apa ya. Mungkin ini jadi saran buat gua pribadi dan lu semua sebenarnya. Kalau misalnya mau terkait dengan sepedaan, diusahakan sih mungkin nggak usah bawa handphone ya. Kalau misalnya lu udah punya untuk wearable device yang built-in GPS. Jadi kalau misalnya gua kan sempet punya untuk Amazfit Bip tapi udah hancur gara-gara jatuh. Nah di si wearable device yang udah built-in GPS itu enak banget karena memang lu tinggal looping, muter sepedaan gitu ya. Nanti sampai di rumah tinggal diekspor, udah jadi. Cuma masalahnya yang gua pakai ini kan si Honor Band 5, dia nggak ada built-in GPS-nya. Jadi dia numpang istilahnya, numpang dari GPS yang di handphone gitu. Terus kalau misalnya lu punya cycle komputer yang mungkin agak canggih ya kayak SOS G Plus atau Brighton atau Garmin mungkin itu lebih enak lagi karena memang selain untuk dia jadi di situ ya jadi satu sama si sepedanya. Untuk cadence-nya, untuk heart rate-nya itu juga dapat bisa dilihat langsung di cycle komputernya itu tadi gitu. Cuma ya yang kedua mungkin untuk jam bersepeda ya, karena untuk sepeda sendiri kalau misalnya gue lihat di Jakarta itu jam 4 aja udah ada yang berani cuy untuk berangkat, padahal itu langitnya udah masih gelap istilahnya, belum ada biru-biru tuanya gitu deh. Gue pribadi sih biasanya kalau untuk sepedaan pagi itu kalau nggak jam 6 pagi maksimal jam 6 pagi sih sebenarnya untuk berangkatnya. Terus kalau nggak pagi ya malam, karena kalau malam itu gue pribadi lebih nyaman sih dalam artian gue tahu untuk rute yang gue lewatin, terus lebih karena banyak orang sih sebenarnya. Jadi karena alasan banyak orangnya itu gue ngerasa lebih safe kalau misalnya dibegal ya. Dalam artian kalau misalnya dibegal kan nggak mungkin kalau misalnya di jalanan rame, mesti di jalanan sepi dan situasinya mendukung ya. Kayak Bang Napi bilang kan kalau nggak ada kesempatan ya kejadian apa sih, waspadalah itu. Intinya sih selama ada kesempatan dan waktunya memadai ya masih ada niat jahat sih sebenarnya gitu. Apalagi kondisinya kayak gini ya untuk resesi, terus kemarin ada demo apa tuh Omnibus Law ya, itulah. Gua agak skeptis sih untuk perekonomian Indonesia ke depannya karena memang ya itu tadi untuk iklim investasi aja udah suram gitu ya gara-gara si demo yang kemarin itu. Terus belum lagi sih resesi yang kemarin baru dibilang sama si Menkeu ya. Ya itu dah, semoga Indonesia baik-baik aja ya nanti ke depannya, amin. Terus yang kedua untuk videonya kayak gini.
Nah untuk yang kedua ini agak spesial ya, karena memang untuk angle-nya unik. Jadi dia itu pakai kamera 360 dan itu biasanya pakai extension pole atau semacam selfie stick yang panjang gitu. Jadi distinktif banget, alias apa namanya, kelihatan banget kalau misalnya lagi ngerekam pakai 360 gitu. Dan di sini kayak jambret ya, jadi mungkin udah dipantau sebelumnya. Jadi ya diusahakan jangan terlalu mencolok lah kalau misalnya lu pakai kamera gitu ya. Makanya gue pribadi biasanya pakai chest mount sih, jadi BH yang ada di sini, sama di mounting gue taruh secara permanen di sepedanya langsung. Jadi nggak terlalu mencolok. Kalau misalnya mencolok terus diamatin sama orang lain, ya udah akhirnya dipepet. Dan sayang gue juga sering sih kalau misalnya pakai sepeda lipat pakai waist bag. Nanti kedepannya gue nggak bakal pakai waist bag lagi deh, horor habis lihat kayak gini. Ya mungkin itu aja, mungkin ini jadi pembelajaran buat kita ya, bagi yang suka sepedaan juga. Semoga dijauhkan dari orang-orang yang kayak gini. Ya gue tahu mereka itu mungkin frustasi ya, atau mungkin ada niat jahat sih sebenarnya. Tapi dasarnya sih dari frustasi itu tadi sih. Ya semoga nggak ada kenapa-kenapa deh. Jadi ya wes, mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih udah nonton di ilovemotor.com. Jangan lupa untuk lihat video-video gue yang sebelumnya. I'm out and bye bye. Stay safe, stay healthy. Bye.